Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2408. Tangisan itu seperti tangis dan keluh kesah, membayang, sunyi dan sedih. Suyi mendengarkan dengan seksama, dan setelah hening sejenak, dia berjalan menuju tempat asal suara itu. Anehnya, tidak peduli seberapa dekat dia, tangisan suram masih tampak jauh di langit. Tapi Suyi tidak pernah berhenti dan melanjutkan. Sepanjang jalan, untuk pertama kalinya, tidak ada bahaya yang ditemui, dan semuanya sunyi, kecuali tangisan yang terputus-putus. Setelah sebatang dupa penuh, sosok Suyi telah melewati Gunung Yuelong dan hancur berantakan. Reruntuhan tidak bisa dilihat sekilas. Ada pecahan bangunan kuno yang runtuh dan rusak di mana-mana, dan jejak pertempuran bisa dilihat di mana-mana. Ada cetakan telapak tangan yang sebanding dengan jurang besar. Ada tanda kapak yang mematahkan gunung suci. Ada retakan lurus setinggi 90.000 kaki di tanah, yang dipotong oleh energi pedang. Tidak perlu memikirkannya, dulu ada kota di sini sejak lama, dan mengalami perang yang menghancurkan dunia, sehingga kota itu hancur, dan benar-benar direduksi menjadi gurun. Ini, seharusnya kota Tian Langfang. Suyi sedikit mengernyit. Dahulu kala, ada banyak tempat di medan perang tak berujung untuk para pembangkit tenaga listrik alam dewa untuk berdagang. Semua orang bisa barter di sini dan mendapatkan harta yang mereka butuhkan. Salah satunya adalah kota Tian Langfang, yang sangat terkenal dan memiliki tokoh setingkat dewa yang duduk di dalamnya sepanjang tahun. Li Fuyu juga memasuki kota Tian Langfang berkali-kali, dan bertukar banyak harta karun. Tapi sekarang, kota persegi ini, tempat pusat kekuatan domain para dewa berkumpul sepanjang tahun, telah lama dihancurkan dan direduksi menjadi reruntuhan. Sekilas, Suyi masih bisa melihat beberapa pecahan harta karun, mayat, dan noda darah. Hanya dengan melihat jejak di tempat kejadian, Suyi menilai bahwa kehancuran kota Tian Langfang tidak lama, paling lama kurang dari 10 tahun. Tiba-tiba, tangisan itu terdengar lagi. Berbeda dengan sebelumnya, tangisannya menjadi lebih jelas kali ini. Suyi menoleh dan melihat platform Tao yang runtuh jauh di dalam reruntuhan. Di depan platform Tao, berjongkok seekor rubah kecil kurus dengan bulu berlumuran darah. Itu menundukkan kepalanya ke tanah, menangis tanpa henti, dan suaranya seperti wanita yang sedang berduka. Suyi berjalan dengan tenang. Namun di tengah perjalanan, rubah kecil itu sepertinya menyadarinya, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan menatap Suyi dengan sepasang mata hijau. Segera, ia berteriak keras, "Jangan datang ke sini. Lari, Raja Iblis Mayat Hidup akan membunuhmu." Suara itu menyebar melalui awan, mengungkapkan kecemasan. Suyi mengabaikannya, dan berjalan sendiri. Apakah kota Tian Langfang dihancurkan oleh mayat hidup iblis? Tapi rubah kecil itu mengabaikannya dan menjerit keras, "Lari." Suyi melihat sekeliling dan berkata, "Mengapa kamu melarikan diri? Katakan padaku, apa yang terjadi di sini, mungkin aku bisa membantumu." Rubah kecil itu tertegun, dan kemudian menangis dengan getir, "Kamu tidak dapat membantuku. Aku membunuh semua orang di kota Tian Langfang, bahkan keluargaku dibunuh oleh Raja Iblis Mayat Hidup." Itu menangis nyaring dan putus asa. Suyi mengangkat alisnya sedikit, "Kamu masih bisa menghancurkan kota Tian Langfang." Rubah kecil menangis, dan berkata sesekali, "Kamu tidak mengerti. Ayo pergi, medan perang tak berujung ini telah lama diduduki oleh setan luar angkasa, tidak hanya kota Sirius yang telah jatuh, tetapi juga kota-kota di mana kam-kam utama lokasi domain dewa telah dihancurkan." Suyi mengerutkan kening. Situasinya tampaknya lebih serius dari yang dia duga. Dia berbisik, "Karena kota Tian Langfang dihancurkan dan semua orang mati, mengapa kamu masih hidup?" Rubah kecil itu tiba-tiba berhenti menangis, perlahan mengangkat kepalanya, menatap Suyi dengan sepasang mata hijau, dan tiba-tiba menunjukkan senyum aneh dan lucu. "Aku, mengkhianati domain dewa. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa melihatnya sendiri." Pada saat ini, Suyi tiba-tiba kesurupan. Adegan di bidang penglihatan berubah sesuai, dan melihat pertempuran tragis berlangsung. Langit redup dan bumi gelap, dan kemegahan ilahi mengamuk. Ada banyak dewa yang meraung, bertarung di langit, dan bertarung dengan iblis luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Pemukulan genderang perang mengguncang langit dan bumi. Harta karun surgawi melonjak ke langit, dan cahaya dingin berkedip-kedip. Tetapi jumlah iblis luar angkasa itu terlalu besar, menutupi langit dan matahari, seperti gelombang pasang yang konstan, membunuh satu demi satu dewa. Darah ilahi tumpah, mewarnai langit menjadi merah. Teriakan keputusasaan menggemparkan dunia, penuh amarah dan keengganan. Pada akhirnya, semua dewa jatuh, dan sebuah kota di tanah itu benar-benar hancur dan hancur total. Dunia ini luas, dan ada sosok setan dari luar wilayah di mana-mana, memenuhi langit. Suyi tidak bisa tidak terkejut dengan adegan pertempuran yang begitu brutal dan berdarah. Pada saat ini,
siluet iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya dari luar wilayah semuanya memandang Su Yi secara serempak. Ledakan, setan surgawi dengan dua tanduk di kepalanya dan ketinggian ribuan kaki tiba-tiba meraung dan mengayunkan tinjunya untuk membunuh Su Yi. Kekuatan satu pukulan dapat menjungkir balikan alam semesta, membalikkan kekacauan kehampaan, dan itu sangat menakutkan sehingga bisa membuat dewa-dewa Jiulian ketakutan. Tapi Su Yi mencibir. Aspek Dao Dharma ilahi yang duduk di laut kesadaran tiba-tiba bersinar terang, seperti energi pedang cerah yang tak terhitung jumlahnya meledak, menerangi laut kesadaran. Adegan yang sulit dipercaya muncul, dan sosok iblis surgawi setinggi 1000 kaki tiba-tiba meledak seperti gelembung. Hantu iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan medan perang yang brutal dan berdarah semuanya hancur seperti kertas dan menghilang. Penglihatan Su Yi pulih. Masih berdiri di reruntuhan. Ini seperti tidak ada yang terjadi sekarang. Rubah kecil berlumuran darah di kejauhan membuka matanya lebar-lebar dan berseru, "Kamu." Begitu suara itu terdengar, Su Yi menginjak kakinya, dan pada saat yang sama mengangkat tangan kanannya, kelima jarinya menusuk lurus ke langit seperti ujung pedang. Ledakan, bumi retak. Di bawah tanah, awalnya ada hantu yang mendekati Su Yi secara diam-diam, tetapi di bawah kaki ini, hantu itu tidak punya waktu untuk bereaksi, dan hancur, menjerit dan sekarat. Dan dalam kehampaan di atas kepala Su Yi, saat Su Yi menusuk dengan 5 jari, kehampaan itu tiba-tiba meledak, dan sosok berwarna darah menjerit. Saat dia hendak melarikan diri, dia dihancurkan oleh energi pedang yang dilepaskan dari telapak tangan Su Yi. Linglung, serangkaian tindakan ini terjadi dalam sekejap. Dari serangan Su Yi di lautan kesadaran hingga serangannya setelah penglihatannya kembali jernih, itu hampir dilakukan sekaligus tanpa ragu-ragu. Sebelumnya, ketika penglihatannya dipulihkan, jika dia peduli dengan apa yang dikatakan rubah kecil itu, dia ditakdirkan untuk tidak dapat menghindari pembunuhan yang tersembunyi di langit dan bawah tanah. Pembunuhan semacam ini memang sangat berbahaya. Jika itu adalah penguasa 9 perbaikan, jika ada sedikit kecerobohan, saya khawatir mereka semua akan terkena. Su Yi menghela nafas. Dalam babak pembunuhan ini, ada 2 tempat yang cukup untuk mengancam dewa-dewa Jiulian. Pertama, adegan pertempuran tragis yang diperlihatkan sebelumnya tampak palsu, tetapi serangan itu nyata. Pukulan sosok iblis langit setinggi 1000 kaki itu benar-benar dapat melukai jiwa dewa-dewa 9 Refinite. Sayangnya, dalam hal kekuatan jiwa, Su Yi tidak pernah takut pada siapapun sejak dia berlatih di kehidupan ini. Belum lagi masih ada pedang 9 penjara yang duduk di dalam benteng, serangan jiwa semacam itu tidak dapat memengaruhinya sama sekali. Kedua, 2 sosok yang mengintai di langit dan tanah adalah karakter, raja, di antara iblis mayat hidup. Hal yang paling mengerikan tentang Undead Body Demon adalah mereka tidak bisa dibunuh. Bahkan jika tubuh lawan dihancurkan, energi darah lawan akan berubah menjadi benang darah yang tak terhitung jumlahnya dengan kebijaksanaan, mengabaikan kekuatan pelindung tubuh lawan, dengan mudah menembus ke dalam tubuh lawan, dan melahap vitalitas daging dan darah lawan, yang sangat aneh dan sulit untuk menangani. Bahkan, jika lawan menelan vitalitas daging dan darah, lawan dapat sepenuhnya menempati tubuh lawan dan, kebangkitan, seperti merebut rumah. Di medan pertempuran tanpa akhir, para dewa dan tuan sangat takut dengan keberadaan setan tubuh mayat hidup tingkat raja. Sayangnya, semua ini juga sia-sia bagi Su Yi. Selama bertahun-tahun ketika Li Fuyu berada di medan perang tak berujung, dia membantai iblis yang tak terhitung jumlahnya dari luar wilayah. Dia tidak hanya menguasai semua jenis metode rahasia melawan iblis undead, tetapi dia juga mengetahui kelemahan iblis undead seperti punggung tangannya. Selain itu, Su Yi dalam kehidupan ini memiliki cara yang lebih mudah untuk menghabisi lawan dengan kekuatan reinkarnasi. Jadi bagaimana jika dia mengaku abadi ke dalam reinkarnasi, untuk sepenuhnya mengakhirinya? Karena itu, Su Yi dapat mengatasi dengan mudah ketika dia menghadapi pembunuhan yang sangat mendebarkan ini sebelumnya. Tapi mereka yang benar-benar mengetahui cerita di dalamnya tahu betapa menakjubkannya Su Yi bisa melakukan ini. Di kejauhan, pupil hijau rubah kecil berubah, dan berkata, "Aneh, dewa yang tinggi, tetapi dapat menyelesaikan pembunuhan seperti itu, siapa kamu?" Suara awalnya tipis seperti wanita tiba-tiba menjadi tua dan dalam, dengan keagungan yang mengejutkan. Su Yi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, lalu berjalan menuju rubah kecil itu. "Tidak masalah siapa aku, yang penting mulai sekarang, bukankah kamu harus bekerja sama sedikit?" Rubah kecil berjongkok di sana, menatap Su Yi yang sepertinya sedang berjalan-jalan di halaman dengan mata hijaunya, dan berkata, "Biarkan aku bekerja sama. Di medan pertempuran tanpa akhir ini, tidak ada yang berani memiliki orang sepertimu." Berani. Sosok Su Yi tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di depan rubah kecil itu, dan memegang kepala rubah kecil itu dengan 5 jari. Pada saat ini, rubah kecil itu menunjukkan senyuman yang aneh. Ledakan, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi hujan cahaya berbusa. Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat mendominasi menghantam pikiran Su Yi seperti palu raksasa. Jantung adalah inci persegi lintai. Alam kehampaan. Keadaan pikiran itu misterius dan misterius,
tidak terlihat dan tanpa substansi, berasal dari lubang jantung, dipadatkan dalam darah, menyatu ke dalam jiwa, dan merupakan tempat duduk dari seluruh tubuh. Keadaan pikiran, di mata para praktisi, dapat dianggap sebagai dunia rahasia tak terlihat yang terkondensasi di tempat pikiran dan jiwa. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda lihat, apa yang Anda ketahui, apa yang Anda rasakan, bahkan pemahaman Dao dan pandangan terang ke dunia adalah bagian dari asal-muasal keadaan pikiran. Yang bisa menggoyahkan mood seringkali adalah rangsangan dari luar dan pikiran yang mengganggu di dalam hati. Ketika pikiran sedang kacau, begitulah adanya. Oleh karena itu, chaotic squares sering digunakan untuk menggambarkan situasi saat mood sedang hilang. Tetapi dalam pertarungan nyata, harta, metode rahasia, dan kekuatan eksternal hampir tidak dapat secara langsung membombardir keadaan pikiran. Seperti Mubai, dia acuh tak acuh terhadap hidup dan mati, hatinya sekuat besi, dan dia bahkan tidak takut hidup dan mati, jadi tidak peduli bencana apa yang dia temui, pikirannya hampir tidak bisa digoyahkan. Tetapi pada saat ini, ada kekuatan yang sangat mendominasi yang menghantam pikiran Sui. Ini secara alami menakutkan, jika seseorang tidak berhati-hati, keadaan pikirannya akan berantakan dan hancur, setidaknya kewarasan seseorang akan kacau, dan paling buruk seseorang akan menjadi gila. Pada saat itu, bahkan jika Anda memiliki kemampuan untuk mencapai langit, Anda akan direduksi menjadi talenan dan dihapuskan sama sekali. Tapi saat ini, Sui tertawa. Matanya penuh dengan penghinaan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2409. Keadaan pikiran seperti medan perang, tidak terlihat dan halus. Jalan Sui untuk mencari tahu dalam kehidupan ini telah lama menempa pikirannya yang kokoh dan tak tergoyahkan. Dia juga memiliki kontes mental dengan banyak kehidupan lampau. Sampai hari ini, melihat ke seluruh dunia, tidak ada yang pernah merusak suasana hatinya. Termasuk kehidupan sebelumnya sendiri. Ketika serangan tak terlihat itu menghantam pikiran Sui seperti palu raksasa, itu seperti menghantam gunung abadi yang tak tergoyahkan tanpa menyebabkan kerusakan apapun. Bagaimana itu mungkin? Suara tua yang terkejut terdengar dalam pikiran Sui. Pada saat ini, Sui melihat ke dalam dirinya dan menembus pikirannya. Meskipun dia tidak bisa melihat apa-apa, dia bisa merasakan ada kekuatan misterius yang mengamuk di pikirannya. Tetapi, bagi Sui, kekuatan itu seperti lalat capung kecil, mengguncang pohon besar dari pikirannya sendiri di luar kendalinya. Di antara iblis surgawi di luar wilayah, yang paling ditakuti adalah kalian iblis hati tak berwujud. Sayangnya, di mataku, kalian adalah yang paling rentan. Sui berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Ledakan, kekuatan misterius yang menyelinap ke dalam pikiran tampaknya menyadari bahayanya, dan melarikan diri dengan gila-gilaan. Tetapi segera pihak lain ngeri menemukan bahwa keadaan pikiran musuh yang mereka temui kali ini sebanding dengan jurang yang tak terbatas, seluas dan tak terduga. Tapi saya sangat kecil, seperti lalat tanpa kepala. Tidak peduli bagaimana saya mencari, saya tidak dapat menemukan jalan keluar. Siapa kamu? Suara tua itu berteriak dengan marah. Sui memikirkannya, tertawa. Di tempat keadaan pikiran, energi pedang ada di mana-mana, menekan kekuatan misterius itu dalam satu gerakan. Jawab aku beberapa pertanyaan dan aku akan membiarkanmu pergi. Sui berbisik di dalam hatinya. Angan-angan, suara tua itu meraung. Ledakan. Saat berikutnya, kekuatan misterius itu hancur dan menghilang menjadi kekuatan aneh, yang menyatu dengan kondisi pikiran Sui. Kekuatan semacam ini disebut, kekuatan rahasia lubang jantung. Bayangkan dan pelihara pikiran, marahkan pikiran, dan tingkatkan kekuatan hati. Di God's Domain, hanya di Endless Battlefield seseorang dapat memperoleh kekuatan yang begitu aneh dan misterius. Dan cara untuk mendapatkannya adalah dengan memburu, setan hati tanpa fase, di antara setan luar angkasa. Sayangnya, itu hanya iblis hati tanpa fase tingkat raja, yang tidak banyak membantu keadaan pikiranku. Sui menggelengkan kepalanya sedikit. Berbeda dengan iblis jiwa yang mengubah 1000 yang terbunuh dengan kekuatan jiwa sebelumnya, kunci untuk membunuh iblis tanpa fase terletak pada apakah keadaan pikiran seseorang cukup kuat. Bagi dewa manapun, pertempuran kondisi mental adalah yang paling sulit dan berbahaya, tidak hanya tidak mungkin untuk dilawan, tetapi yang paling penting adalah moralitas dan kultivasi sendiri hampir tidak berguna. Bahkan yang kuat yang telah bertarung melawan Paseles Heart Demon sepanjang tahun, tidak berani gegabah sedikitpun. Namun, bagi Sui, Paseles Demon adalah lawan yang paling tidak berharga. Alasan mengapa dia tidak ragu untuk membunuh Paseles Demon sebelumnya sangat sederhana. Paseles Demon tidak akan pernah benar-benar tunduk, kecuali pihak lain berinisiatif untuk mengaku. Jika tidak, dia tidak akan dapat menanyakan apapun. Tanpa pikir panjang, Sui berjalan ke tempat rubah itu berjongkok. Di bawah platform Tao yang bobrok dan rusak, ada noda darah samar. Dengan lambaian lengan baju Sui, peron itu runtuh ke satu sisi, mengungkapkan kebenaran dari noda darah itu. Ada bangkai rubah di sana, bulu berlumuran darah dan tulang kurus. Benar saja,
Mayat ini digunakan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat raja dari iblis jantung tanpa fase sebelumnya. Su Yi diam-diam berpikir. Dia melihat sekeliling dan tiba-tiba menginjak kakinya. Ledakan, langit runtuh dan bumi runtuh, semuanya layu. Seluruh dunia meledak seperti pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika semuanya kembali hening, Su Yi sekali lagi kembali ke tempat Yi Zuxiang sebelumnya. Di depan, masih ada Gunung Yuelong. Sebatang dupa yang lalu, disinilah Su Yi mendengar suara tangisan. Dengan kata lain, jalan yang dilalui Su Yi dan semua yang dia lihat di waktu dupa sebelumnya semuanya adalah ilusi. Tidak, itu tidak bisa disebut ilusi, tetapi ilusi yang diciptakan oleh iblis luar angkasa menggunakan pemandangan langit, bumi, gunung, dan sungai. Ketika Su Yi mendengar suara tangis itu, dia sudah memasuki dunia fantasi imajiner itu. Adapun pelaku sebenarnya di balik layar, ada 3 iblis kuat yang berbeda, yaitu iblis tubuh mayat hidup, iblis jiwa yang mengubah 1000, dan iblis hati tanpa fase. Orang-orang yang meminjam mayat rubah kecil adalah pembangkit tenaga listrik tingkat raja dari 1000 transformasi jiwa iblis dan iblis hati Paseles. Keduanya memanfaatkan tubuh rubah kecil itu bersama-sama. Dan 2 iblis surgawi yang bersembunyi di langit dan tanah sebelumnya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat raja di antara iblis mayat hidup. Setan luar angkasa datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan ada banyak jenis, masing-masing dengan perbedaannya sendiri. Di antara mereka, ada 3 kelompok iblis surgawi yang bisa disebut tuan, yaitu iblis jiwa yang mengubah 1000, iblis tubuh mayat hidup, dan iblis hati tanpa fase. Mereka masing-masing bagus dalam serangan jiwa, serangan fisik, dan serangan mental. Tampaknya sejak saya memasuki medan perang tak berujung, saya telah membangkitkan kesadaran iblis surgawi di luar wilayah, sehingga mereka dapat menyergap di sini lebih awal. Su Yi mengeluarkan kendi dan menyesapnya. Penyergapan seperti itu memang menakutkan. Jika ini adalah pertama kalinya datang ke Endless Battlefield, bahkan Lord of the Nine Refinements, akan sangat sulit untuk tidak direkrut. Namun, Su Yi telah melihat banyak rutinitas dan penyergapan serupa di kehidupan sebelumnya, jadi dia secara alami dapat menanganinya dengan mudah. Kematian beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat raja ditakdirkan untuk menarik perhatian keberadaan tingkat kaisar di antara iblis luar angkasa. Sepertinya kita harus bergegas ke kota Wendao secepat mungkin. Su Yi berpikir sejenak, tidak menunda lagi, dan bergegas pergi secepat mungkin. Jajaran iblis luar angkasa sangat ketat, dan mereka dibagi ke dalam peringkat yang berbeda sesuai dengan status dan kekuatan mereka. Mereka adalah tentara, komandan, raja, kaisar, dan penguasa. Meskipun tentara iblis surgawi ada di bawah, mereka adalah yang terbesar jumlahnya. Ketika mereka dalam kekuatan penuh, karakter di bawah para dewa pasti akan mati. Bahkan secara mengejutkan, itu bahkan dapat mengancam nyawa para dewa bawah dan menengah. Alasannya adalah karena setan sulit dilawan. Setan langit tingkat komandan dapat melawan dewa yang lebih tinggi. Meski jumlahnya relatif kecil, namun di medan perang tanpa akhir ini, mereka sudah menjadi elit dari iblis luar angkasa. Setan surgawi tingkat raja dapat mengancam kehidupan dewa biasa di alam abadi. Karakter seperti ini sudah menjadi pukulan besar di antara iblis luar angkasa. Tapi iblis surgawi tingkat kaisar benar-benar dapat mengancam kehidupan Tuan Julian. Tidak peduli apa jenis iblis surgawi itu, kekuatannya sangat menakutkan. Dalam situasi 1 lawan 1, sebagian besar waktu, Master Dewa Pemurnian 9 tidak dapat mengalahkan iblis surgawi tingkat kaisar. Terutama iblis hati tanpa fase di tingkat kekaisaran adalah ancaman terbesar bagi 9 dewa-dewa pemurnian. Namun, iblis tingkat kaisar tidak akan melakukannya sendiri. Sama seperti penguasa 9 dewa pemurnian, duduk di sana, dia dapat menghalangi satu sisi, sama seperti kaisar, dia adalah tulang punggung pasukan iblis di luar wilayah. Kecuali jika itu adalah perang skala penuh, atau menghadapi ancaman serius, iblis tingkat kaisar akan berakhir sendiri. Di kehidupan sebelumnya, Li Fuyu pernah menebas sebagian besar iblis surgawi di tingkat kekaisaran dengan pedangnya. Dia memberikan pukulan serius kepada pasukan iblis surgawi di luar wilayah. Vitalitasnya terluka parah, dan dia dikalahkan seperti gunung. Dia harus mundur ke kedalaman langit berbintang di luar parit tak berujung. Dan setan langit tingkat master sebanding dengan mitos dan legenda, dan mereka adalah keberadaan tingkat leluhur dari setan langit ekstrateritorial. Keberadaan semacam ini seperti keberadaan yang telah menyentuh ambang takdir di antara yang kuat di wilayah dewa. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ada parit alami yang tak ada habisnya, dan sulit bagi iblis tingkat dominator untuk benar-benar turun ke medan perang tanpa akhir. Jika bukan karena ini, akan sangat sulit bagi yang kuat di domain dewa untuk bertarung dalam waktu yang lama di medan perang tanpa akhir. Perlu disebutkan bahwa meskipun tubuh asli dari iblis tingkat penguasa tidak dapat turun, dia dapat menggunakan teknik rahasia untuk turun ke medan perang tanpa akhir sebagai klon. Su Yi ingat dengan jelas bahwa di kehidupan sebelumnya, Li Fuyu telah bertemu dengan eksistensi tingkat master dari ras iblis Wuxiangxin, yang dihormati sebagai Ling Mi Tianzu. Tapi kam domain dewa biasa memanggil satu sama lain, orang tua iblis.
Karakter yang sangat menakutkan, Li Fuyu memiliki hati pedang yang tajam, tetapi ketika bertarung dengan tiruan dari orang tua iblis jantung, dia tidak dapat melakukan apapun pada lawan berkali-kali, dan melarikan diri oleh lawan. Ini hanya doppelganger. Dapat dibayangkan betapa menakutkannya master tingkat leluhur dari iblis luar angkasa itu. Tapi sekarang, parit tak berujung telah rusak, dan medan perang tak berujung diserang oleh pasukan iblis dari luar wilayah. Ini membuat Suyi ragu, apalagi iblis tingkat kaisar, saya khawatir segelintir iblis tingkat master dapat dengan mudah datang ke medan perang tanpa akhir. Suyi tidak bisa tidak peduli dengan ancaman semacam itu. Tetapi, Suyi bersiap untuk operasi medan perang tak berujung ini, tapi dia tidak takut pada apapun. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia pahami adalah pikiran nelayan dan Buddha lampu. Bahaya apa yang ada di medan pertempuran tanpa akhir ini, sehingga Buddha Diengdeng dan nelayan mengira selama mereka datang ke sini, mereka akan dibunuh. Sejauh ini, Suyi belum dapat menemukan petunjuk atau tanda apapun. Tapi, lebih dari itu, dia tidak berani menganggapnya enteng. Setelah melintasi Gunung Yuelong, Suyi melihat reruntuhan yang sudah dikenalnya tidak lama setelah berjalan. Itulah transformasi Sirius Square. Suyi sudah melewati ilusi itu sebelumnya. Sekarang ketika dia datang lagi, dia dengan sengaja berjalan ke peron yang runtuh, membuka peron dan melihat mayat rubah kecil itu. Tampaknya, seperti yang dikatakan oleh iblis Wuxiang yang menggunakan rubah kecil, kehancuran kota Tianlangfang terkait dengan iblis dari luar wilayah, dan rubah kecil ini memang harus menjadi pengkhianat. Suyi diam-diam menghela nafas. Setan hati tanpa fase itu menakutkan, ia dapat menyelinap ke dalam pikiran para dewa, memengaruhi dan memanipulasi pikiran para dewa, dan sulit untuk dilawan. Tanpa penundaan, Suyi melanjutkan perjalanannya. Pada saat yang sama, di medan perang tak berujung, di samping danau berwarna darah, tulang putih membuka jalan, dan mayat membentuk hutan. Sebuah istana hitam berdiri di sana. Sosok iblis luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya tersebar di sekitar istana hitam, padat, tak berujung sejauh mata memandang. Tapi tidak peduli siapa itu, mereka tidak berani mendekati istana hitam itu. Di dalam istana, minyak lampu yang disuling dari mayat dewa yang dibakar dalam lampu perunggu, menerangi sekeliling aula. Di singgasana yang terbuat dari tengkorak yang tak terhitung jumlahnya, ada sosok yang duduk di sana dengan damai. Ini adalah iblis hati tanpa fase dengan penampilan seorang lelaki tua, mengenakan jubah, dengan wajah ramah, mata sehangat mata air di danau, memancarkan suasana damai dan damai di sekujur tubuhnya. Namun, yang duduk di bawahnya adalah skeleton trone, dan yang menyala di lampu tembaga di sekitar aula adalah minyak lampu yang disuling oleh mayat dewa. Semua ini tidak sesuai dengan temperamennya yang lembut dan baik hati, membentuk kontras yang kuat, menambahkan rasa yang kontradiktif, aneh, dan berdebar. Li Fuyu. Yah. Tidak, dalam hidup ini, dia seharusnya dipanggil Suyi. Sebelum zaman mitologi gelap datang, dia akhirnya diharapkan. Pria tua itu berbisik pada dirinya sendiri. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2410. Istana terang benderang. Orang tua itu duduk sendirian di singgasana kerangka. Dan di kedalaman pupilnya, ada cahaya yang tidak jelas dan misterius yang melonjak, membentuk adegan-adegan, berkedip dan berubah seperti kuda yang mengamati bunga. Apa yang muncul di layar adalah adegan Suyi membunuh iblis tingkat raja di kota Tianlangfang. Sampai semua pemandangan ini menghilang, mata lelaki tua itu menjadi sejernih danau, tenang. Kirim berita ke Kaisar Iblis Cini bahwa Yuer telah menjebak dirinya sendiri dan mulai bertindak sesuai rencana. Pria tua itu berbisik, selain itu, berikan perintahku, tolong datang dan bicarakan tentang leluhur iblis jiwa yang mengubah 1000, mimpi buruk hantu, dan leluhur iblis tubuh mayat hidup, Huang Qi. Ikuti perintah leluhur. Di luar istana hitam, suara hormat terdengar. Segera setelah itu, cahaya berdarah mengalir ke langit. Saat itu, Endless Battlefield mengatakan bahwa kamu, Li Fuyu, tidak dapat dihancurkan dan musuh dari klan kami. Kali ini, aku ingin melihat seberapa tangguh keadaan pikiranmu. Pria tua itu dengan ringan membelai sandaran tangan kursi, dan ada jejak antisipasi di matanya sejelas danau. Di dunia ini, hanya kamu, Li Fuyu, yang layak mendapat perhatianku. Setelah setengah jam, dua sosok muncul di istana hitam. Salah satunya adalah pria jangkung dengan wajah sedingin batu dan mata setajam ujung pedang, dia mengenakan jubah kain, dan kulitnya yang terbuka seperti emas dewa yang dituang, dengan kilau yang menakutkan. Huang Qi, nenek moyang dari klan iblis mayat hidup, iblis tingkat master. Salah satunya adalah wanita berkabut seperti awan, seluruh tubuhnya seperti asap, wajah dan sosoknya sangat buram, seperti mimpi, dan dia tidak bisa melihat wujud aslinya dengan jelas. Mimpi buruk. Nenek moyang dari klan iblis jiwa yang berubah 1000 juga merupakan eksistensi tingkat master, dikabarkan bahwa tidak ada yang tahu penampilan sebenarnya dari mimpi buruk itu. Karena dia mahir dalam semua jenis ilusi, bahkan kekuatan supernatural kelas 1 di dunia tidak dapat melihat melalui ilusinya. Apakah Li Fuyu ada di sini? Begitu dia memasuki aula utama, leluhur tinggi Huang Qi bertanya.
Suara itu bergemuruh seperti guntur. Bagus. Di Skeleton Throne, lelaki tua itu mengangguk. Saya telah mengundang kalian berdua ke sini kali ini untuk membahas masalah ini. Mengapa kamu perlu berdiskusi? Bertindaklah sesuai rencana sebelumnya. Nenek moyang mimpi buruk berbicara, suaranya berkabut dan dingin. Tidak peduli seberapa hati-hati rencananya, itu tidak dapat mengikuti perubahan. Pria tua itu berkata perlahan, kalian berdua harus jelas bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan kita sebelum zaman kegelapan mitologi. Begitu kita melewatkannya, karakter seperti kita ditakdirkan untuk tidak pernah kembali ke sungai takdir. Nenek moyang Huangqi dan nenek moyang Fantasy Nightmare saling memandang, dan ekspresi mereka menjadi jauh lebih serius. Pria tua itu melambaikan jubah lengannya. Gerbang istana diam-diam ditutup. Di antara dunia kelabu, Su Yi sedang berjalan sendirian, tapi tidak sendirian. Di jalan latihan, kita tidak pernah berkumpul lebih sedikit dan pergi lebih banyak, dan waktu yang dihabiskan sendirian jauh lebih banyak daripada saat hidup. Perasaan kesepian hanya dirasakan saat sedang frustasi. Su Yi memiliki cara yang hebat di dalam hatinya dan bertekad untuk berlatih, tetapi dia sangat menikmati saat dia mengembara sendirian. Di medan perang tanpa akhir, tidak ada siang dan malam, dan dunia diselimuti pemandangan suram sepanjang tahun, yang membuat hati orang-orang tertekan. Su Yi membawa kendi di satu tangan dan berjalan jauh, menghadapi berbagai pembunuhan dan bahaya di sepanjang jalan. Sebagai perbandingan, ancaman terbesar baginya bukanlah bencana alam, atau setan-setan luar angkasa itu. Itu makhluk aneh seperti mayat-mayat hidup, dan spesies alien purba yang lahir di medan perang tanpa akhir. Untungnya, lawan yang dia temui di sepanjang jalan tidak terlalu kuat, dan dengan kekuatan tempurnya, yang dapat dengan mudah menekan dan membunuh 8 alkemis, dia dapat dengan mudah menghadapi mereka. Setelah 1 hari, dalam depresi gunung, Su Yi sedang menghitung rampasan. Ada 9 jenis asal-usul abadi, masing-masing dengan penampilan berbeda, tetapi semuanya sangat langka, dan sama sekali tidak dapat dilihat oleh dunia luar. Selain itu, ada zat abadi dan bahan magis lainnya. Jika ada banyak di dunia, betapa bahagianya berjalan sendirian di medan perang tanpa akhir ini dengan pedang, membunuh iblis dan musuh. Su Yi menghela nafas. Medan perang tak berujung hari ini telah menjadi sangat berbahaya, tetapi karena itu, bagi Su Yi, itu pasti bisa disebut sebagai tempat uji coba kelas 1. Segera, dia mengumpulkan pikirannya, berdiri, dan melanjutkan perjalanannya. Sepanjang jalan, satu-satunya hal yang membuat Su Yi merasa berat adalah dia tidak bertemu orang yang kuat di alam dewa. Di masa lalu, di berbagai bagian medan perang tak berujung, ada kota-kota yang dibangun oleh orang-orang kuat di alam dewa, dan banyak orang kuat menempatkan mereka di garnisun. Tapi sekarang, kota-kota ini hancur, atau kosong, direduksi menjadi kota-kota kosong. Dalam setengah jam, kita akan tiba di kota Wendao, aku hanya berharap. Memikirkan hal ini, Su Yi jarang merasa tertekan dan gugup. Dia tidak ingin kota Wendao menderita bencana dan direduksi menjadi reruntuhan. Klik, tiba-tiba, petir bergema di atas langit. Su Yi tiba-tiba mendongak. Petir berwarna darah merah tua diam-diam muncul, seperti tinta yang terbuat dari darah, mewarnai langit menjadi merah. Nafas malapetaka yang menekan hati orang-orang menyebar di dunia ini. Dan ke segala arah, semua jenis raungan dan jeritan ketakutan tiba-tiba muncul. Semua jenis makhluk aneh melarikan diri dengan putus asa seolah-olah mereka sangat terstimulasi, mencoba melarikan diri dari dunia yang diselimuti oleh awan darah merah gelap. Ledakan, kawanan semut kosong bergerak, dan mayat abadi keluar dari tanah, berlari dengan liar. Bahkan banyak setan luar angkasa yang bersembunyi di berbagai tempat ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Dunia telah menjadi kacau, persis seperti adegan saat bencana kiamat akan datang. Su Yi menyipitkan matanya dan menatap awan petir berwarna darah di langit, merasakan penindasan, keputusasaan, dan kepanikan tak terkendali di dalam hatinya. Tubuh menegang dengan tenang, dan energi serta jiwa terpengaruh secara mengerikan, dengan perasaan bencana yang akan segera terjadi. 5 kemunduran dan kesengsaraan Dao. Anda bahkan tidak perlu memikirkan Su Yi untuk mengetahui bahwa ini adalah bencana aneh yang menyebabkan perubahan drastis di medan perang tanpa akhir. Dalam slip batu giok yang diberikan oleh nelayan, Su Yi melihat dengan matanya sendiri bahwa di tempat bencana ini muncul, semuanya runtuh, langit dan bumi tenggelam, dan semuanya jatuh ke dalam kehampaan seperti kesunyian, yang sangat menakutkan. Itu juga munculnya 5 penurunan dan kesengsaraan Dao, yang mendatangkan malapetaka di semua bagian medan perang tak berujung. Saya tidak tahu berapa banyak makhluk yang hidup di medan perang tak berujung telah dirampok dan dibunuh, dan bahkan tempat-tempat yang terdaftar karena area terlarang benar-benar hancur. Dan sekarang, Su Yi melihat 5 penurunan dan malapetaka Dao ini. Harus dikatakan bahwa malapetaka ini memang menakutkan, hanya nafas yang membuat Su Yi merasa ngeri. Tidak mungkin membayangkan betapa menakutkannya kekuatan itu ketika bencana ini datang. Hei, nafas 5 tolak kesengsaraan Dao. Tiba-tiba, suara iblis pertama datang dari sarung busuk. Tes, sudah lama sekali aku tidak melihat bencana seperti ini.
Ekspresi Suyi tetap tidak berubah, dan dia bertanya dengan sadar, apakah malapetaka ini sangat kuat. Kalau mau tahu asal-muasal musibah ini, bisa langsung tanya saja, tanpa berbelit-belit. Setan jantung dari kehidupan pertama berkata, selain itu, hal kecil ini bukan apa-apa bagiku, dan kamu tidak perlu khawatir tentang berutang budi padaku, itu tidak perlu. Di antara kata-kata itu penuh dengan ketidakpedulian. Segera setelah saya mengatakan ini, di atas langit, awan petir berdarah melonjak hebat, dan tiba-tiba lampu perampokan yang tak terhitung jumlahnya seperti bunga darah berjatuhan. Saat cahaya perampokan berlalu, kehampaan pecah dan retak, dan gunung serta sungai terbakar dan layu seperti pasta kertas. Beberapa spesies alien purba yang tidak sempat melarikan diri berubah menjadi abu terbang dalam sekejap, dan tubuh serta roh mereka musnah. Murid Suyi berkontraksi, dan dia akan berbalik dan mundur. Tiba-tiba, benih api era, di dalam tubuh sepertinya merasakan krisis, diam-diam muncul dan melayang di atas kepala Suyi. Api kekacauan mengambang, tidak jelas dan misterius, dan juga menghalangi semua nafas dari 5 dao kalpa yang membusuk. Segera, dampak pada tubuh dan pikiran Suyi menghilang. Perubahan luar biasa ini membuat Suyi terkejut dan terkejut. Di sini, kamu juga telah melihat bahwa api zaman dapat melawan dan menyelesaikan 5 kemunduran dan malapetaka dao. Setan hati pertama berkata, alasannya juga sangat sederhana. 5 penurunan dan malapetaka dao berasal dari asal-usul tatanan peradaban di suatu zaman. Seringkali hanya ketika terjadi perubahan drastis tatanan peradaban di zaman ini, malapetaka ini akan muncul. Yah, kamu seharusnya sudah memikirkannya. Zaman mitologi kegelapan akan segera datang, dan kemunculan 5 pembusukan adalah pertanda. Setan hati dari generasi pertama berbicara dengan fasih, mari kita begini. Dengan penampilan nyata dari 5 kemunduran dan kesengsaraan dao di alam para dewa, tirai zaman kegelapan mitologi akan dibuka. Mendengar ini, Suyi akhirnya mengerti sedikit, dan berkata, dengan kata lain, dengan mengamati 5 kemunduran dan kesengsaraan dao, kita dapat mulai menyimpulkan kapan zaman kegelapan mitos akan datang. Bagus. Setan pertama berkata, namun, kali ini berbeda. Apa bedanya? Suyi sedikit mengernyit. Era mitologi gelap ini tidak pernah dipentaskan dalam peradaban zaman yang lalu. Setan hati pertama berkata, alasannya, ketika Anda memiliki kesempatan untuk menentukan dunia, Anda akan mengerti. Saat berbicara, 5 penurunan dan kesengsaraan dao di langit telah benar-benar meletus. Langit dan bumi ditutupi oleh cahaya perampokan berwarna darah seperti hujan deras. Langit runtuh, bumi retak, dan kehampaan runtuh menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak tahu berapa banyak makhluk aneh yang tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan langsung musnah. Alien kuno yang kekuatannya sebanding dengan 9 penyempurnaan dewa-dewa, dengan mudah hancur berkeping-keping, jiwanya tertusuk, dan hanya gumpalan sisa jiwa yang melarikan diri dari dunia, berteriak ketakutan. Setelah melihat adegan itu, Suyi hanya bisa terkesiap. Bencana ini benar-benar menakutkan. Namun, Suyi menemukan bahwa ada era api, yang membantunya menopang penghalang, melawan dan menyelesaikan semua bencana, dan tidak pernah mengalami kerugian apapun. Di luar penghalang, langit runtuh dan bumi runtuh, dan semuanya hancur. Di dalam penghalang, tenang dan damai, dipenuhi dengan suasana yang menenteramkan. Api ilahi yang kacau yang berhembus dari api zaman memiliki kekuatan yang aneh dan tidak jelas, yang membuat 5 dao kalpa yang membusuk di tanah terdekat setinggi 10 kaki tidak mungkin mendekat. Rekan Taois, tolong. Di kejauhan, beberapa mayat dewa abadi menemukan bahwa sisi Suyi sangat aman, dan bergegas menuju sisi ini dengan panik. Tanpa ragu-ragu, Suyi melonjak ke langit, dan mendekati awan berdarah yang berubah dari 5 pembusukan dan dao kalpa di langit. Pada saat ini, mayat dewa abadi itu semuanya tercengang dan benar-benar runtuh, menunjukkan ekspresi keputusasaan, kemarahan, dan kebencian. Tapi sesaat kemudian, makhluk aneh ini dimusnahkan oleh Five Declines Dao Tribulation dan menghilang sama sekali. Suyi berdiri di tanah dan berhenti bergerak maju. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2411. Cahaya perampokan yang memenuhi langit seperti darah yang terbakar, menyapu langit. Langit, bumi, gunung, dan sungai tenggelam, jatuh ke dalam keadaan putus asa. Teriakan melengking berangsur-angsur menghilang. Sosok-sosok yang lari ketakutan hampir tidak terlihat lagi. Karena perampokan itu, semuanya musnah. Hanya tempat Suyi berdiri yang sangat menarik perhatian. Cahaya dan hujan yang kacau mengambang, menahan cahaya perampokan, dan tanah 10 kaki tenang dan tenang. Api zaman, benih peradaban zaman, jika diubah ke tingkat yang lengkap, itu akan membentuk peradaban zaman yang nyata. Suara iblis pertama terdengar, apakah kamu tahu apa artinya ini? Lihat saja peradaban di era tempat Anda berada. Anda tidak hanya memiliki alam surga yang tak berujung dan luas, tetapi ada juga ratusan juta makhluk, berbagai sistem kultivasi, dan warisan Dao yang gemilang dan makmur. Arogansi tak tertandingi macam apa, penguasa langit apa, hanya makhluk yang mengambang di peradaban era saat ini.
Hanya dengan benar-benar melepaskan diri dari bidang zaman dan datang ke sungai panjang takdir kita dapat benar-benar melepaskan diri. Kalau tidak, ketika peradaban era akan merosot dan musnah, dan ketika malapetaka era meletus, tidak ada yang bisa melarikan diri. Berbicara tentang ini, generasi pertama dari Heart Demon berkata, dan api zaman yang telah Anda sempurnakan juga akan memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi peradaban zaman yang lengkap di masa depan. Pada saat itu, kamu yang bertanggung jawab atas api zaman akan menjadi pencipta, pendiri peradaban zaman baru, dan penguasa tertinggi dan tunggal yang sesungguhnya. Benda terlarang seperti legenda di Sungai Panjang Takdir, dan misteri serta efek magisnya jauh lebih luar biasa daripada yang bisa Anda bayangkan. Jika kamu bersedia menyerahkan api zaman, para Taois yang tak terhitung jumlahnya yang telah memulai jalan abadi akan mengenalimu sebagai leluhur mereka. Su Yi mendengarkan dengan tenang. Api era awalnya berasal dari tangan kehidupan pertama, dan pemahaman iblis hati tentang hal ini di kehidupan pertama secara alami jauh dari perbandingan orang lain. Saya masih ingat bahwa Hebo telah lama menjaga era Tinder di masa lalu. Selain itu, penjaganya bukan hanya Hebo, tetapi juga kemauan dari Gongye Buddha, bawahan generasi pertama. Dan Anda harus tahu bahwa tidak peduli Hebo atau Gongye Futu, mereka telah menjadi karakter di Sungai Takdir sejak lama. Itu hanya barang terlarang yang ditinggalkan oleh generasi pertama, tetapi Hebo dan Gongye Stupa perlu menjaganya bersama. Dari sini kita tahu betapa sulitnya api zaman itu. Yang paling penting adalah api zaman itulah yang membuat Su Yi memulai jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menjadi dewa. Jalan ini juga merupakan jalan pedang tertinggi yang dipilih oleh kehidupan pertama untuk bereinkarnasi dan berkultivasi kembali. 5 bencana penurunan dan dao berasal dari asal mula peradaban era saat ini. Kekuatan bencana semacam ini seperti bencana pembunuhan tertinggi dalam dao surgawi Zousu, yang cukup untuk menghalangi siapapun di surga. Setan hati pertama berkata, namun, Anda adalah satu-satunya yang tidak termasuk, karena api zaman itu juga mengandung kekuatan asli peradaban zaman itu, yang cukup untuk menahan pembunuhan semacam ini. Pada titik ini, Su Yi akhirnya mengerti. Pada analisis terakhir, antara api zaman dan malapetaka 5 kemunduran adalah konfrontasi antara aturan tatanan peradaban kedua zaman. Tidak, sebenarnya, benih api era adalah sumber kekuatan yang lengkap. 5 penurunan dan malapetaka dao adalah kekuatan bencana yang disebabkan oleh peradaban zaman sekarang, seperti cabang yang bercabang dari pohon besar. Era Tinder seperti benih dari pohon besar lainnya. Meskipun bijinya tidak pernah tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi, kekuatan asli pembiakannya secara alami tidak sebanding dengan cabang pohon besar lainnya. Oleh karena itu, api zaman dapat dengan mudah menyelesaikan 5 bencana penurunan dan dao. Sesaat kemudian, 5 peluruhan dao kalpa menghilang. Sepotong langit dan bumi ini telah jatuh dan berubah menjadi tempat mati, dan segala sesuatu yang dibagikan telah musnah dan hancur. Kecuali Su Yi. Pada saat ini, dia tampak berdiri dalam kehampaan yang nyata, dikelilingi oleh kehancuran, kehancuran dan kehancuran. Saya menduga kemunculan 5 penurunan dan kesengsaraan dao kali ini karena mereka merasakan aura api zaman itu. Setan hati pertama mengingatkan, dengan kata lain, tindakan Anda selanjutnya akan diawasi oleh 5 peluruhan. Jika Anda tidak memperhatikan, mereka tiba-tiba akan membunuh Anda secara tiba-tiba. Api zaman saat ini belum benar-benar berubah, dan kekuatannya terbatas. Jika kekuatan aslinya dikonsumsi terlalu banyak, ia bisa menjadi mangsa dan ditelan oleh 5 pembusukan. Su Yi tertegun sejenak, dan setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, dia menemukan bahwa kekuatan benih api era telah banyak dikonsumsi. Sebenarnya api zaman sudah lama menyatu dengan jalanmu. Jika kau mati, api zaman akan seperti kehilangan tanah untuk berakar. Setan jantung pertama berkata, sebaliknya, jika kekuatan asli api zaman itu habis, itu juga akan menyebabkan serangan balik terhadap Anda, dan Anda akan benar-benar kehilangan fondasi seluruh tubuh Anda. Singkatnya, Anda dan keduanya menang dan kalah, dan itulah harganya. Kapan api zaman dapat benar-benar menyatu dengan sumber kehidupanmu dan sepenuhnya menjadi bagian dari hidupmu? Lupakan saja, kamu masih terlalu jauh dari hari itu, jadi jangan menyebutkannya. Su Yi, bagaimanapun, pengingat dari iblis pertama membuatnya memahami api zaman lebih dalam. Menatap lama, Su Yi memikirkan banyak hal, dan kemudian melanjutkan perjalanan. Tanya kota. Kota yang awalnya dibangun oleh Li Fuyu dan sekelompok teman. Itu juga tempat Li Fuyu biasa berkeliaran di medan perang tak berujung. Kota ini tidak besar, tetapi dapat menampung 100.000 orang. Tembok kota dituangkan dan dilebur dari berbagai bahan magis. Ketika formasi terlarang di kota ini berjalan dengan kapasitas penuh, itu cukup untuk memblokir sosok tingkat master dari 9 dewa pemurnian. Namun, di medan perang tanpa akhir ini, hal terpenting yang harus diwaspadai adalah iblis luar angkasa. Oleh karena itu, berbagai formasi terlarang di kota Wendao secara khusus dibuat untuk menargetkan para iblis di luar wilayah tersebut. Sosok ramping dan anggun berdiri di tembok kota, pakaian putihnya lebih dari salju, rambut birunya berkibar, dan temperamennya sangat halus.
Luo Yao, mantan teman Li Fuyu. Ia juga sosok inti di kubu Li Fuyu. Dia tak tertandingi, sangat cantik, dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Dia telah membantai musuh iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya selama tahun-tahun ketika dia merajalela di medan perang yang tak ada habisnya. Saat bertarung melawan musuh yang dipimpin oleh orang tua seperti Lantaran Buddha dan Master Yunhe, Luo Yao bahkan tercatat sebagai musuh terbesar kedua oleh Lantaran Buddha dan yang lainnya setelah Li Fuyu. Pada saat ini, dia sedang berdiri di tembok kota, menatap ke kejauhan, dengan sedikit kekhawatiran di alisnya. 8 tahun yang lalu, kesengsaraan 5 peluruhan Dao tiba-tiba pecah, memecahkan parit tak berujung dan menyapu medan perang tak berujung. Sejak saat itu, Endless Battlefield menjadi bergolak dan kacau. Saya tidak tahu berapa banyak ahli di alam dewa yang tewas dalam bencana itu, dan jiwa mereka berserakan. Setan luar angkasa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerbu medan perang tak berujung dalam skala besar. Hanya dalam 8 tahun, mereka telah menduduki semua bagian medan perang tak berujung, membantai dan memperbudak yang kuat di domain dewa di mana-mana. Kota Wendao juga terkena dampak yang parah. Selama 8 tahun, Luo Yao dan sekelompok rekannya berjaga di sini, bertempur dalam pertempuran berdarah sepanjang tahun, menyebabkan banyak korban. Hingga saat ini, sebagian besar ahli di alam dewa di kamp mereka telah meninggal, dan hanya ada selusin yang tersisa. Dalam 8 tahun terakhir, beberapa rekan dan teman yang bertarung berdampingan dengan Luo Yao bahkan ditangkap dalam pertarungan melawan musuh. Aku tidak tahu berapa lama kesulitan ini akan berlangsung. Luo Yao diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, dan ekspresi kelelahan yang tidak dapat disembunyikan muncul di alisnya. Bertahun-tahun bertarung dan bertarung, rekan-rekan di sekitarnya menderita satu demi satu, semua ini telah memberikan pukulan berat bagi Luo Yao. Jika hanya itu, tidak apa-apa. Yang benar-benar membuat orang merasa putus asa adalah selama 8 tahun terakhir, kota Wendao telah dikepung oleh pasukan iblis dari luar wilayah. Pada saat ini, dari tatapan Luo Yao, ada kam-kam setan luar angkasa di mana-mana di luar kota, di seluruh pegunungan dan dataran, padat, tanpa akhir yang terlihat sekilas. Dalam 8 tahun terakhir, Luo Yao dan orang-orang kuat di kota telah bertarung lebih dari sekali, mencoba menerobos. Namun pada akhirnya mereka semua gagal dan banyak memakan korban. Dalam pasukan iblis surgawi dari luar wilayah, ada banyak pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang duduk di dalam benteng. Dengan barisan besar, mereka mengepung kota Wendao dengan sangat erat sehingga mereka tidak dapat menembus sama sekali. Siapa yang akan membayangkan bahwa bencana 5 pembusukan akan benar-benar mengubah medan perang tanpa akhir ini? Luo Yao bergumam, matanya bingung. Dia tidak takut mati. Bahkan jika dia adalah satu-satunya yang tersisa pada akhirnya, dia akan menjaga kota Wendao sendirian sampai dia mati dalam pertempuran. Tapi kesedihan tidak bisa dihindari. Apalagi, saat menyaksikan jumlah sahabat di sekitarnya berangsur-angsur berkurang, rasa duka dan sedih seperti itu sulit dibendung. Semburan tangisan sedih tiba-tiba terdengar di kota. Uang kertas kuning beterbangan di langit. Seorang pria parubaya berjubah hitam berjongkok di tanah, menangis dengan sedihnya, membakar uang kertas, memberi penghormatan kepada jubah yang telah hidup dan mati bersamanya. Pada platform Tao di depannya, ada banyak tablet spiritual yang diabadikan, dan nama-nama yang terukir di setiap tablet spiritual semuanya adalah tokoh yang mengguncang dunia yang pernah mengejutkan dunia dan orang-orang yang sangat berkuasa. Namun dalam 8 tahun terakhir, legenda yang pernah terkenal di seluruh dunia ini telah memudar dan runtuh di medan perang. Mengapa kamu menangis? Apa yang perlu ditangisi? Itu tidak lebih dari kematian. Kamu, Wen Tua, adalah Tuan Dewa dari 9 pedang pemurnian, dan Patriark Pedang Dao di mata para pembudidaya pedang di wilayah dewa. Apakah kamu bahkan belum melihat hidup dan mati? Seorang pria tua berjalan ke pria parubaya berjubah hitam dan dengan tegas menegurnya. Pria parubaya berbaju hitam dengan mata merah dan suara sedih berkata, saya bukan tanaman, jadi bagaimana saya bisa kejam? Jubah itu yang dulu minum dengan saya, Wen Qingfeng, dan membuang kepala dan darah mereka bersama-sama, semuanya mati, bagaimana aku bisa melihatnya? Pada akhirnya, suara itu meraung dari dalam dada, penuh kesedihan dan rasa sakit yang tak bisa disembunyikan. Di daerah terdekat, beberapa orang dari kam yang sama menyaksikan dengan diam-diam, merasa sangat berat di hati mereka. Biarkan dia menangis, siapa yang menetapkan bahwa penguasa 9 pemurnian tidak boleh menangis? Di tembok kota, Luo Yao berkata, tapi, setelah kamu selesai menangis, kemasi suasana hatimu dan gunakan semua kesedihan dan kemarahanmu untuk membunuh musuh. Dia melirik 10 atau lebih kawan yang tersisa di kota, dan berkata dengan tenang, kita semua bertarung di sini bersama, dan pada akhirnya kita semua mati di sini bersama, jadi ada apa? Semua orang mengangguk, ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara genderang perang yang sunyi di luar kota, mengaduk-aduk dunia, dan makna dingin meresap ke udara. Begitu genderang berbunyi, itu seperti nada yang mengancam jiwa, dan hati semua orang di kota tiba-tiba berubah, dan wajah mereka berubah. Aduh, terjadi lagi.
Seorang pria kurus berpakaian abu-abu berbicara dengan suara yang dalam. Dia mengeluarkan kendi dan meminumnya dalam satu tegukan, lalu menghancurkan kendi itu ke tanah. Kali ini, giliranku, jangan melawanku. Dengan mengatakan itu, pria berbaju abu-abu itu berbalik dan melangkah menuju gerbang kota. Tekad yang tak terlukiskan, bahkan sedikit bersemangat, terburu-buru. Tapi ekspresi semua orang rumit, dan mereka tidak bisa menyembunyikan kecemasan dan kekhawatiran mereka. Karena, ini bukan untuk mengambil keuntungan, tetapi untuk bertarung mati-matian dengan musuh. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2412. Pria berbaju abu-abu itu bernama Lu Dongxing. Di God's Domain, dia juga memiliki gelar yang lebih gemilang, Demon Master Eastbound. Dia hendak meninggalkan kota dengan tergesa-gesa, tetapi dihentikan oleh seorang lelaki tua berjubah hitam. Di God's Domain, kamu masih memiliki kerabat, anggota klan, dan istri serta anak-anak yang telah menunggumu pulang. Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang akan mereka lakukan? Pria tua berjubah hitam itu berkata, biarkan aku pergi. Ekspresi Lu Dongxing menjadi gelap, dan dia berkata, minggir. Saat lelaki tua berbaju hitam itu hendak mengatakan sesuatu, Lu Dongxing mendorongnya pergi tanpa ragu. Nama keluarga Lu, kamu harus memikirkannya. Dalam 8 tahun terakhir, setiap orang yang berperang mati atau menjadi tahanan. Kamu tidak peduli dengan kerabat dan teman di God's Domain. Pria tua berjubah hitam itu berteriak dengan marah. Di masa lalu, siapa yang pergi keluar kota untuk menantang, siapa yang tidak memiliki kerabat dan kekhawatiran yang tidak bisa mereka lepaskan. Mereka bisa bertarung sampai mati, kenapa aku tidak bisa, Lu Dong? Lu Dongxing tidak menoleh ke belakang dan berkata, Old Mo, jika kamu benar-benar memikirkanku, kamu akan membantuku daripada menghalangiku. Kata-kata itu bergema keras, bergema di seluruh dunia. Semua orang tergerak. Luo Yao menghela nafas, dan berkata, tidak ada yang harus menghalangimu lagi, biarkan kakak Lu pergi. Lu Dongxing tersenyum dan mengangguk ke arah Luo Yao. Dia ragu-ragu sejenak, mengambil napas dalam-dalam, menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat pada Luo Yao, dan berkata, Saudari Luo Yao, dalam beberapa tahun terakhir, Andalah yang duduk di kota Wendao dan membantu orang besar menyelesaikan banyak bahaya. Semua orang telah melihat kerja keras Anda, dan izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Anda. Luo Yao terlihat rumit, dan dia menundukkan tangannya dan berkata, kakak Lu, hati-hati. Lu Dongxing tersenyum, berbalik dan berjalan keluar dari kota Wendao. Awalnya, saya pikir saya bisa bertemu Taois Fuyu lagi dalam hidup ini, tapi sayang sekali. Suara itu rendah dan bergema jauh di kota. Lu Dongxing menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Di luar kota, pasukan iblis surgawi dari luar wilayah sangat kuat, mengelilingi seluruh kota Wendao seperti air pasang. Di tempat yang menghadap gerbang kota, ruang terbuka yang luas ditinggalkan saat ini. Di kejauhan, di depan pasukan iblis ekstrateritorial, berdiri sebuah genderang pertempuran kulit binatang yang besar seperti angin gunung. Setan undead yang kuat dengan ketinggian ribuan kaki sedang menabuh genderang besar. Suara genderang mengguncang langit, langit luas dan berat, dan aura pembunuh menyebar ke segala arah. Tak jauh dari genderang perang, berdiri sebuah kerangka penyiksaan dari perunggu. Di rak penyiksaan, sesosok tubuh digantung dengan tali. Itu adalah seorang laki-laki, tubuhnya rusak, pakaian panjangnya berlumuran darah, dan rambutnya yang panjang berserakan seperti rumput liar, menutupi wajahnya. Saat angin bertiup, sosok pria yang tergantung di rak penyiksaan dengan tali juga hanyut. Ketika Lu Dong berjalan keluar dari kota Wendao, dia melihat pria di rak gantung tinggi untuk pertama kalinya, dan sedikit kemarahan muncul di ekspresinya. Pria yang digantung seperti mangsa adalah dewa-dewa Tianjing. Itu jubah semua orang di Asking City. Dia adalah teman dekat yang bertarung berdampingan dengan Lu Dongxing selama bertahun-tahun dalam pertempuran berdarah. Lu Dongxing. Oh, jadi ini kamu, bajingan tua. Tawa ringan datang dari pasukan iblis surgawi di luar wilayah. Saat suara terdengar, genderang yang dipukul berhenti. Semua mata melihat ke tempat yang sama. Seorang pria berkulit putih dan tampan dengan jubah emas panjang muncul diam-diam di lapangan. Rambut panjangnya berkibar, tangannya di belakang, sikapnya santai, dan ada ketenangan yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya. Mata Lu Dongxing sedikit menyipit. Di tembok kota, Luo Yao dan sekelompok teman sedang menunggu dan menonton. Ketika mereka melihat pria berpakaian emas muncul, hati semua orang tenggelam dan wajah mereka berubah. Kaisar Iblis malam besok. Keberadaan tingkat kaisar dari klan iblis tanpa fase. Itu juga merupakan karakter menakutkan tingkat atas di antara iblis tingkat kaisar yang mengepung kota Wendao kali ini. Dalam 8 tahun terakhir, di kota Wendao, 2 Dewa Master 9 penyempurnaan dan 7 Dewa Master 8 penyempitan mati di bawah tangan Demon Emperor Mingye. Di kota Wenwen, hanya ada segelintir orang yang benar-benar bisa melawan Kaisar Iblis Mingye. Salah satunya adalah Luo Yao,
yang lainnya adalah Wen Qingfeng yang menangis dengan sedihnya sambil membakar uang kertas, dan yang lainnya adalah lelaki tua berjubah hitam bernama Old Mo. Namun, Wen Qingfeng dan lelaki tua berjubah hitam itu baru saja saling berhadapan. Luo Yao adalah satu-satunya yang benar-benar dapat mengalahkan Kaisar Iblis dari Ming Ye. Tapi Luo Yao ditakdirkan untuk tidak mungkin dilawan, dia adalah tulang punggung semua orang di sekitarnya, dan juga pilar kota Wendao. Begitu sesuatu terjadi padanya, kota Wendao pasti akan runtuh. Sesuai aturan, jika kamu mundur sekarang, masih ada waktu bagi orang lain untuk bermain. Kaisar Iblis Ming Ye melangkah ke langit, berdiri di tanah, memandang Lu Dongxing, apakah kamu ingin berubah? Itu adalah pertanyaan yang sangat biasa, tetapi tidak merahasiakan penghinaannya terhadap Lu Dongxing. Yang paling penting adalah kalimat ini memiliki sisi tersembunyi. Karena begitu Lu Dongxing memilih untuk berubah, dia berpikir bahwa dia tidak yakin untuk bertarung melawan Kaisar Iblis Ming Ye. Tidak hanya dia kehilangan sedikit momentum, tetapi begitu suasana hatinya menunjukkan rasa takut, itu akan berbahaya. Aku tidak takut mati, tapi aku takut padamu, orang jahat. Mata Lu Dongxing tajam dan membunuh, dan seluruh tubuhnya terkonsentrasi, memberi orang perasaan yang tak tergoyahkan. Jadilah itu. Kaisar Iblis Ming Ye berkata dengan santai, jika kamu menang, kamu dapat menyelamatkan dewa-dewa Tianjing yang tergantung di rak penyiksaan. Jika kamu kalah, kamu akan mati atau menjadi tahanan, itu semua tergantung pada keinginanku. Duel seperti itu tampaknya adil. Tapi untuk Luo Yao dan yang lainnya, mereka tidak punya pilihan sama sekali. Karena selama 8 tahun, iblis luar angkasa telah mengepung kota Wendao. Jika mereka tidak setuju, mereka akan menderita serangan besar-besaran dari lawan. Luo Yao dan yang lainnya juga tahu bahwa lawan mengadopsi strategi mengalahkan masing-masing, dan tujuannya adalah untuk menjatuhkan mereka satu persatu dengan biaya terendah. Tapi Luo Yao dan yang lainnya hanya bisa menyetujui duel semacam ini, karena mereka juga perlu mengulur lebih banyak waktu. Hanya, hingga saat ini, korban mereka sangat banyak, dan mereka tidak menunggu titik balik. Yang paling ditakuti orang adalah tidak melihat harapan. Sejauh ini, meskipun Luo Yao dan yang lainnya masih berpegang teguh pada itu, mereka sebenarnya putus asa dan bersiap untuk yang terburuk. Sambil berpikir, pertempuran telah dipentaskan. Ledakan, Kaisar Iblis Ming Ye memimpin dalam menyerang, dan ketika dia mengangkat tangannya, cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya muncul, mengembun menjadi roda cahaya bundar seterang bulan yang cerah, dan membunuh Lu Dongxing di langit. Lu Dongxing melemparkan tinjunya dengan tangan kosong. Ledakan, ketika keduanya bertabrakan, langit dan bumi berguncang, dan kehampaan di 10 arah tiba-tiba runtuh. Sosok Kaisar Iblis Ming Ye dan roda lampu bundar itu tiba-tiba terkoyak. Tapi Lu Dongxing mendengus teredam, dan ekspresi kesakitan muncul di alisnya. Tapi tak lama kemudian, dia sembuh. Pada saat yang sama, sosok runtuh dari Kaisar Iblis Ming Ye dipadatkan kembali. Dao Heartmu sepertinya tidak bisa dihancurkan. Kaisar Iblis Ming Ye tersenyum sedikit, dan menembak lagi. Cahaya ilahi perak seperti mimpi melekat di sekujur tubuhnya, dan tangannya membentuk lingkaran cahaya seperti bulan yang terang, menyerang lagi dan lagi. Setiap kali, dia hancur berkeping-keping oleh pukulan Lu Dongxing, dan bahkan sosoknya hancur berkeping-keping di udara berulang kali. Tetapi setiap saat dapat dipulihkan secara instan. Sebaliknya, Lu Dongxinglah yang menghadapi Kaisar Iblis Ming Ye, dengan ekspresi kesakitan, kesurupan, kemarahan, kebingungan, dan ketakutan terus-menerus muncul di alisnya. Wajah tegasnya berubah pucat. Luo Yao dan yang lainnya yang menyaksikan pertempuran di kota Wendao tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan sedikit kekhawatiran. Kaisar Iblis Ming Ye adalah keberadaan tingkat kaisar dari klan Iblis Wuxiangxin. Dia tampaknya rentan dalam pertarungan frontal, tetapi setiap kali dia menyerang, dia langsung mengenai hati Dao Lu Dongxing. Ini benar-benar tak tertahankan, Anda hanya bisa mengandalkan pikiran Anda sendiri untuk melawan. Dan untuk mengalahkan Kaisar Iblis Ming Ye, seseorang hanya bisa mengalahkan lawan dalam pertarungan pikiran. Sangat disayangkan bahkan jika Lu Dongxing adalah penguasa 9 penyempurnaan, dengan cara yang mengerikan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dalam hal kontes emosional, dia terjebak dalam situasi perlawanan pasif. Ini adalah kengerian dari iblis tanpa fase. Sebentar saja, wajah Lu Dongxing menjadi sepucat kertas, dan auranya menunjukkan tanda-tanda kelemahan yang samar. Saat pikiran kacau, pikiran menjadi kacau. Tidak diragukan lagi, Lu Dongxing hampir tidak dapat bertahan ketika suasana hatinya terus-menerus diserang. Semua ini membuat Luo Yao dan yang lainnya sangat khawatir, banyak orang menunjukkan kesedihan dan tidak tahan menyaksikannya. Lu Dongxing, tuan yang tak tertandingi yang sangat bangga dengan dunia. Tapi sekarang, di bawah serangan Kaisar Iblis Ming Ye, dia tampak tidak berdaya. Siapa yang tidak merasa pesimis dengan situasi yang berbahaya dan memalukan. Aku menyuruhmu untuk mengubah orang, tetapi kamu bersikeras mencari kematian, mengapa repot-repot? Kaisar Iblis Ming Ye menggelengkan kepalanya. Ledakan. Begitu suara itu terdengar, dia tiba-tiba membuat gerakan yang kejam,
membentuk 18 roda cahaya seperti bulan yang terang, seperti gelombang berlapis-lapis, meledak ke arah Lu Dongxing satu demi satu. Engah! Lu Dongxing muntah darah. Seluruh tubuhnya lamban, dan sosoknya terhuyung-huyung. Kaisar Iblis Mingye melompat ke depan dan meraih kepala Lu Dongxing. Kamu sudah selesai. Aku bertarung denganmu. Lu Dongxing meraung, matanya merah, dan tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyilaukan seperti terbakar. Tiba-tiba, hati Luo Yao dan yang lainnya tergantung di tenggorokan mereka, dan warna mereka berubah total. Siapa yang tidak dapat melihat bahwa Lu Dongxing tidak ragu untuk menghancurkan seluruh tubuhnya, dan ingin mati bersama Kaisar Iblis Mingye. Pergi. Pada saat ini, Kaisar Iblis Mingye berteriak keras, matanya tiba-tiba meledak menjadi api dewa perak yang menakutkan, melesat ke langit, melewati tubuh Lu Dongxing. Lu Dongxing, yang akan menghancurkan dirinya sendiri dan mati-matian, disambar petir, seluruh tubuhnya membeku, dan auranya seperti letusan gunung berapi tiba-tiba melemah. Matanya menjadi longgar dan kosong, dan dia berdiri di sana dengan hampa seolah-olah dia kehilangan kesadaran. Semua orang kaget, dan langsung merasa sedih. Lu Dong selesai. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia ditekan oleh lawan pada saat kritis, benar-benar mengalahkan Dao Xin. Jika berguna untuk bekerja keras, aku telah dibunuh oleh musuh yang tak terhitung jumlahnya sejak lama. Mata Mingye Demon Emperor penuh sarkasme, orang tua, kamu kalah. Sambil berbicara, dia melangkah maju dan mencengkeram leher Lu Dongxing lagi. Kali ini, Lu Dongxing seperti boneka yang kehilangan akal, tidak bergerak dan tidak melawan. Ketika Luo Yao dan yang lainnya melihat ini, tangan dan kaki mereka terasa dingin, dan mereka merasakan keputusasaan dan kepahitan yang tak terkatakan. Kekalahan Lu Dongxing terlalu menyedihkan, sejak saat itu, dia ditakdirkan untuk menjadi tawanan musuh seperti Dewa-Dewa Tianjing, di perancah tinggi, dan menderita segala macam penghinaan dan penganiayaan. Tetapi pada saat tangan Kaisar Iblis Mingye hendak menyentuh Lu Dongxing, nyanyian pedang yang penuh gairah tiba-tiba datang dari jauh di langit. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2413. Nyanyian pedang datang seperti gelombang, gunung dan lautan yang luar biasa. Nyanyian pedang itu seperti guntur, dan meluncur ke bawah di bawah 9 langit. Dan ketika nyanyian pedang terdengar, kekuatan pedang yang mendominasi, tertinggi, dan ganas menyapu. Ini, Luo Yao dan yang lainnya terkejut. Nyanyian pedang yang begitu mendominasi memiliki kekuatan untuk mencapai hati orang dan membunuh segalanya. Semegah Tianwei, dan ketika dia mendengar nyanyian pedang ini, ada keributan di pasukan iblis surgawi di luar wilayah. Karakter di bawah level kekaisaran semuanya ketakutan dan panik. Semangat juang dari iblis mayat hidup dan iblis jiwa yang berubah 1000 semuanya terkejut, seperti semut di tanah yang mendengar suara guntur dan panik. Dan yang paling menderita adalah yang kuat dari klan iblis hati Paseles. Satu persatu, mereka terhuyung-huyung ke sana kemari, dan jatuh ke dalam potongan besar seolah-olah mereka mabuk, lumpuh seperti lumpur. Jeritan ngeri mengikuti satu demi satu di arena. Beberapa eksistensi tingkat kaisar terkejut, dan sosok mereka muncul satu demi satu, dengan wajah muram. Nyanyian pedang ini penuh dengan kekuatan pedang tak terlihat yang mendominasi dan tak terbatas, dan secara khusus ditujukan untuk iblis Wuxiangxin. Tampaknya itu adalah nyanyian pedang, tetapi bagi yang kuat dari klan iblis Wuxiangxin, itu tidak kurang dari serangan nyata. Siapa yang bergerak untuk melepaskan paksaan kendo yang luar biasa? Di medan perang, tubuh Kaisar Iblis Mingye juga tiba-tiba menegang, dan pupil matanya menyusut. Hampir pada saat yang sama, Lu Dongxing, yang tampaknya telah kehilangan akal sehatnya, tampaknya ditampar wajahnya pada saat ini, tercerahkan, dan tiba-tiba tersadar dari kehilangan akal sehatnya. Di telinganya, nyanyian pedangnya membawa kekuatan untuk menenangkan hatinya, seperti tangan besar yang tak terlihat, menarik kembali hatinya yang runtuh dari situasi yang hilang. Desir. Hampir segera setelah bangun, sosok Lu Dongxing mundur dengan keras, nyaris menghindari tangan besar yang hendak menyentuh leher Kaisar Iblis Mingye. Tapi saat ini, Kaisar Iblis Mingye tidak berniat memperhatikan Lu Dongxing. Alisnya berkerut erat, matanya dipenuhi dengan cahaya perak yang menakutkan, dan dia melihat ke kejauhan. Faktanya, pada saat ini, terlepas dari kubu musuh atau kita, semua orang terkejut dengan perubahan mendadak ini, dan semua melihat ke tempat asal mantra pedang itu. Pukul drumnya. Di kamp setan langit ekstrateritorial, ada tokoh tingkat kaisar yang berteriak dengan keras. Ledakan. Deru genderang perang, seperti guntur, meledakkan langit dan bumi, bertarung melawan nyanyian pedang yang tahan lama. Tapi saat berikutnya, suara nyanyian pedang tiba-tiba terdengar, seperti teriakan burung phoenix, menari selama 9 hari. Kekuatan pedang yang mendominasi tak terlukiskan menyapu seperti tanah longsor dan tsunami, menekan suara genderang perang dalam satu gerakan. Ledakan. Genderang perang pecah dan hancur berantakan. Setan langit ekstrateritorial yang menabuh genderang perang menjerit, dan jiwanya terbang dalam sekejap. Pada saat yang sama, di kamp klan iblis hati Paseles, ribuan orang kuat meraung ngeri, tubuh mereka hancur dan hancur seperti gumpalan kabut. Tiba-tiba,
pasukan iblis surgawi di luar wilayah menjadi kacau balau. Melihat pemandangan ini, sosok lebih dari selusin setan tingkat kaisar bergegas keluar, benar-benar marah. Di mana kalian bajingan, berani menyelinap menyerang pasukan iblisku saat ini? Sosok tingkat kaisar dari klan iblis mayat hidup berteriak keras, dan suaranya mengguncang 10 arah. Pergi. Hampir pada saat yang sama, Kaisar Iblis Mingye pindah ke kehampaan, kembali ke kam, U200B dan mengangkat tangannya untuk membuang jaring besar yang ditenun dengan kecemerlangan seperti bintang. Jaring besar menyebar, menutupi langit dan matahari, dan melindungi 100.000 pasukan iblis luar angkasa di dalamnya. Doulit Skynet, harta rahasia tak tertandingi dari klan iblis Paseles, menutupi langit dan matahari, memindahkan gunung dan laut, mengisolasi 2 alam, menindas 5 elemen, adalah segudang keajaiban. Tiba-tiba, ketika suara nyanyian pedang menghantam, itu seperti menabrak lautan bintang yang tak terbatas, hanya memicu gelombang bintang yang terang dan menyilaukan, tetapi tidak bisa lagi mengenai pasukan iblis surgawi, di luar wilayah. Juga pada saat ini, suara nyanyian pedang diam-diam terdiam. Dan di sisi jauh langit, di mana mata yang tak terhitung jumlahnya memandang, sesosok melayang. Mengenakan jubah hijau, dia melayang keluar dari debu, dengan satu tangan di punggungnya dan tangan lainnya memegang labu anggur. Hah! Dia, mata jernih Luo Yao melebar, dan dia hampir curiga itu adalah mimpi. Penampilan Sui dalam kehidupan ini tidak sama dengan penampilan Li Fuyu. Namun, dahulu kala ketika Sui berlatih di dunia manusia, dia telah bertemu dengan tekad Luo Yao. Oleh karena itu, Luo Yao langsung mengenali Sui. Nona Luo Yao, siapa pria itu? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Yang lain juga menajamkan telinga mereka. Nyanyian pedang sebelumnya penuh dengan kekuatan pedang yang menakjubkan dan tertinggi, dan itu sangat mendominasi dan tak tertandingi. Yang terpenting, dia menyelamatkan hidup Lu Dongxing pada saat kritis. Dan siapa yang tidak penasaran dengan keberadaan yang mampu menampilkan tingkat pencapaian kendo ini? Luo Yao menarik napas dalam-dalam, menekan kegembiraan di hatinya, dan berkata, tentu saja. Kakak Fuyu, saudara Fuyu, semua orang terkejut sesaat, dan kemudian semuanya gemetar, seolah-olah tersengat listrik, mereka semua tertegun, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Li Fuyu, dia kembali. Tiba-tiba, orang-orang tua di kota ini menatap tajam ke arah Suyi yang datang dari kejauhan, dengan kegembiraan yang tak terkendali sudah muncul di mata mereka. Itu dia, sikap memperlakukan ribuan pasukan dan kuda seperti tidak ada apa-apanya, dan berjalan di medan perang seperti berjalan santai di halaman adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru orang lain. Wen Qingfeng yang ramping bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengepalkan tinjunya pelan, orang ini, dia akhirnya kembali. Saat itu, Li Fuyu tidak terkalahkan pada tahun-tahun itu ketika dia menebas pedangnya di medan pertempuran tanpa akhir, dia menebas iblis, membunuh musuh, dan membunuh Buddha Lentera dan lawan lainnya, semuanya ketakutan. Sekarang, setelah selang waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, legenda yang tak tertandingi tahun itu telah kembali. Siapa yang tidak bisa bersemangat tentang ini? Ya, nyanyian pedang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh eksistensi seperti Taois Fuyu. Seseorang sedang berbicara, tetapi air mata mengalir di wajah mereka. Untuk sesaat, emosi semua orang gelisah dan mereka tidak dapat menahan diri, mereka semua mengingat terlalu banyak kenangan tentang pertempuran berdampingan dengan Li Fuyu di masa lalu. Pada saat yang sama, lebih dari selusin makhluk setingkat kaisar dan pasukan iblis surgawi dari luar wilayah semuanya melihat Su Yi datang dari langit. Siapa kamu? Kaisar Iblis Mingye mengerutkan kening, cahaya perak melonjak di kedalaman matanya. Sebelum Su Yi dapat berbicara, sebuah suara yang dalam dan dingin menjawab. Siapa lagi? Tentu saja teman lama kita. Li Fuyu. Orang yang berbicara adalah seorang pria dengan kulit berwarna tembaga dan jubah binatang, dengan sikap sedingin es. Di antara membuka dan menutup matanya, ada cahaya berdarah yang menakutkan, dan jika dia bergerak sesuka hati, dia akan bergerak ke samping seperti gunung suci, menindas kehampaan, menjerit dan gemetar. Kaisar Iblis Cini, keberadaan tingkat kaisar dari klan Iblis Mayat Hidup. Pada saat yang sama, dia juga merupakan pemimpin pasukan iblis di luar lapangan. Kengerian kekuatan tempur jauh di atas Kaisar Iblis Mingye. Saat dia membuka mulutnya, penonton terkejut dan ada keributan. Li Fuyu, pendekar pedang menakutkan yang telah membunuh banyak sekali iblis di luar wilayah mereka di medan pertempuran tak berujung saat itu. Legenda tak tertandingi yang menangkis invasi setan luar angkasa mereka sendiri. Saya tidak tahu berapa banyak setan luar angkasa yang telah mengubah warna mereka. Nama seseorang, bayangan pohon. Bahkan di antara iblis langit di luar wilayah mereka, nama Li Fuyu seperti mimpi buruk. Jadi itu dia, mata Mingye Demon Emperor berkedip, dan dia akhirnya mengerti. Tidak heran pemaksaan dalam nyanyian pedang begitu menakutkan, begitu identitas pendatang terungkap, itu sudah menjelaskan segalanya. Namun, dalam kehidupan ini, namanya Su Yi, seorang lelaki kecil yang belum mencapai alam Tuhan. Suara Cini Demon Emperor acuh tak acuh,
bergema di seluruh dunia, dia tidak lagi sekuat dulu. Beberapa kata, seperti pil jaminan, menenangkan semua iblis luar angkasa yang hadir. Karena kamu mengenalku, sepertinya kamu sudah tahu bahwa aku akan datang. Su Yi berpikir, mungkinkah Buddha Lentera dan pembunuhan yang disebutkan oleh nelayan itu ada hubungannya dengan setan luar angkasa? Atau dengan kata lain, kedua benda lama ini diam-diam telah bekerja sama dengan iblis luar angkasa. Sambil berpikir, dia sudah bergegas menuju kota Wendao. Segera, pasukan iblis luar angkasa yang ditempatkan di depan mereka akan bergerak, dan masing-masing penuh dengan aura pembunuh. Minggir, biarkan dia lewat. Kaisar Iblis Cini memberi perintah dengan nada acuh tak acuh dan tenang, dia ditakdirkan untuk menjebak dirinya sendiri ketika dia datang ke sini, jadi tidak perlu menghalanginya. Segera, pasukan iblis luar angkasa di sepanjang jalan terdorong seperti air pasang, membuka jalan menuju jalan yang luas. Melihat pemandangan ini, Luo Yao dan yang lainnya ketakutan. Kakak Dao, jangan datang ke sini. Luo Yao segera mengingatkan, jika kamu dikepung, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri. Semua orang berharap Su Yi akan datang ke sini sehingga dia bisa membalikkan keadaan dan menyelamatkan kota Wendao dari api dan air. Tetapi ketika mereka menghadapi kenyataan dengan tenang, semua orang menyadari satu hal. Li Fuyu yang bereinkarnasi belum menginjakan kaki di alam Master Dewa. Begitu dia dikepung di kota seperti mereka, dia pasti tidak bisa terbang. Kakak Fuyu, jika kamu benar-benar ingin menyelamatkan kami, segera pergi, pergi. Wen Qingfeng berteriak, kami memiliki kesempatan untuk diselamatkan hanya jika kamu masih hidup. Jika kamu terjebak seperti kami, semuanya akan berakhir. Yang lain juga berbicara satu demi satu, semuanya mencoba membujuk Su Yi untuk pergi, ekspresi mereka penuh kecemasan. Bahkan Lu Dongxing, yang baru saja diselamatkan oleh Su Yi, membuka mulutnya dan berteriak dengan suara serak, menyuruh Su Yi pergi secepat mungkin. Mata Su Yi menyapu wajah teman-teman lama ini satu persatu, dan dia merasakan emosi, kelegaan, dan kegembiraan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Bagus, orang-orang tua yang bertempur berdarah dengannya saat itu masih hidup. Tidak semuanya hilang seperti yang saya perkirakan. Karena aku di sini, tidak ada alasan untuk pergi. Su Yi tersenyum dan berkata, kali ini, aku tidak hanya akan kembali ke kota Wenduo, tetapi juga membawamu kembali ke domain dewa. Suara itu menentukan dan bergema di langit. Kata-kata ini mencibir dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dari iblis luar angkasa. Jelas diperlakukan sebagai lelucon. Saat Su Yi berbicara, dia sudah melangkah ke langit, menuju kota Wendao. Sepanjang jalan, tidak ada yang menghalangi. Melihat dia datang tanpa ragu, kegelisahan di wajah Luo Yao dan yang lainnya berubah menjadi senyum tak berdaya dan masam. Namun, hati setiap orang hangat, dan beberapa mata memerah, dan mereka sangat lega. Ini adalah Li Fuyu yang mereka kenal. Mungkin dia bereinkarnasi dan terlahir kembali, mungkin penampilan dan perilakunya telah berubah dari sebelumnya. Tapi, dia tidak berubah sedikit pun. Demi Pao Ze, yang pernah bertempur dalam pertempuran berdarah, dia tidak pernah ragu sedikit pun, jadi dia mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkannya. Ada moralitas di jantung pedang, dan hati serta jiwa akan dijaga. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2414. Su Yi ada di sini. Di pasukan asing yang perkasa, dia dengan tenang berjalan menuju kota Wendao. Itu juga membuatnya menjadi pusat perhatian. Namun, ketika dia masih di tengah perjalanan, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah dewa-dewa Tianjing yang tergantung tinggi di atas rak penyiksaan. Dia menyipitkan matanya, menginjak kakinya dengan tenang, dan berbalik menghadap pasukan iblis dari luar wilayah di kejauhan. Melihat lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, dia berkata, apa artinya ini? Kalimat yang berkibar, hanya 4 kata, membuat suasana di lapangan tiba-tiba tegang dan mencekam. Ini adalah mangsa yang kami tangkap dalam duel. Kaisar Iblis Cini tampak acuh tak acuh, kamu baru saja kembali ke medan perang tanpa akhir, dan kamu mungkin tidak tahu apa yang terjadi di tahun-tahun ini. Aku tidak keberatan memberimu sedikit waktu untuk mempelajarinya lebih lanjut dengan rekan-rekanmu. Sikap seperti ini tampaknya sangat percaya diri, seolah-olah dia tidak takut dengan badai seperti apa yang akan ditimbulkan Su Yi ketika dia kembali ke kota Wendao. Tapi Su Yi mengabaikannya. Dia menunjuk ke dewa-dewa Tianjing yang tergantung tak sadarkan diri, dan berkata, aku bisa mengerti masalahnya nanti, biarkan dia pergi sekarang. Setiap kata, tanpa gejolak emosi apapun, bergema dengan jelas melalui penonton. Kaisar Cini dan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar lainnya tidak dapat menahan keterkejutannya, mereka tidak menyangka Su Yi akan berani mengungkapkan posisinya begitu kuat ketika dia tidak tahu apa-apa. Ini jelas tidak menempatkan siapapun di mata mereka sama sekali. Terutama pasukan iblis dari luar wilayah, mereka semua hampir curiga bahwa mereka salah dengar. Tubuh reinkarnasi Li Fuyu ini belum menginjakan kaki di alam Master Dewa, di mana dia berani berteriak seperti ini. Melampaui. Kaisar Iblis Mingye mendengus dan tertawa,
Sui, kualifikasi apa yang kamu miliki bagi kami untuk membebaskanmu? Saat dia mengatakan itu, dia mengalihkan pandangannya dan menatap dewa-dewa Tianjing yang tergantung di sana. Kamu sangat sombong. Apakah kamu tidak takut kita akan membunuh tahanan itu? Ada rasa jijik dalam suara itu. Ekspresi Sui acuh tak acuh seperti sebelumnya, dan dia berkata, saya hanya akan mengatakannya sekali. Anda dapat memutuskan sendiri apakah akan membiarkannya pergi atau tidak. Setelah jeda, dia mengulurkan 3 jari. Saya tidak keberatan memberi Anda sedikit waktu untuk memikirkannya. 3 jentikan jari. Penonton bergetar, dan semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mereka jelas orang-orang yang harus diancam, tetapi sekarang, mereka malah mengancam mereka secara terbalik. Bahkan hanya memberi mereka 3 jari untuk memikirkannya, itu seperti memberi ultimatum. Betapa sombongnya ini. Luo Yao dan yang lainnya di kota tidak dapat menahan keterkejutannya ketika mereka mendengarkannya. Mereka bahkan tidak dapat membayangkan bahwa Sui berani mengungkapkan posisinya dengan begitu kuat di hadapan pasukan iblis surgawi yang perkasa di luar wilayah ketika dia baru saja tiba. Ini benar-benar di luar harapan orang. Cibiran di wajah Mingye Demon Emperor menghilang. Dia dan makhluk tingkat kaisar lainnya semuanya memandang Demon Emperor Cini. Tapi Kaisar Iblis Cini berkata dengan tenang, kamu tidak perlu menjentikkan jari. Sebagai hadiah untuk reuni setelah lama absen, aku akan segera melepaskannya. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil tindakan sendiri, melepaskan Dewa Cermin Surgawi dari rak gantung tinggi, dan melemparkannya ke Sui di kejauhan. Pasukan iblis di luar wilayah semua saling memandang dengan cemas. Pusat kekuatan Kaisar itu mengerutkan kening, tidak tahu mengapa Kaisar Iblis Cini melakukan ini. Sui menangkap Dewa-Dewa Tianjing, bereaksi sedikit, dan mengerutkan kening. Jiwa Dewa-Dewa Tianjing terluka parah dan rusak parah, dan sumber jiwa telah terluka. Selain itu, vitalitas tubuh Taoisnya hampir habis, dan dia bahkan tidak perlu memikirkannya. Vitalitas daging dan darah Dewa-Dewa Tianjing pernah dianggap sebagai makanan, dan disempurnakan serta diserap oleh pembangkit tenaga listrik dari klan iblis mayat hidup. Dan kekuatan jiwanya dirampas dan dimakan oleh yang kuat dari klan iblis transformasi 1000 jiwa. Ini juga berarti bahwa bahkan jika Dewa Penguasa Alam Surgawi selamat, hampir tidak mungkin untuk memulihkan semua perbuatan Dao di masa depan karena kerusakan pada asal mula tubuh dan jiwa Dao. Di kejauhan, Kaisar Iblis Cini mengingatkan, ngomong-ngomong, Dewa-Dewa Tianjing memiliki masalah besar dengan keadaan pikirannya. Jika dia bangun, dia akan menjadi gila kapan saja. Kamu harus lebih memperhatikan. Luo Yao dan yang lainnya semuanya merasakan hati yang tenggelam. Pantas saja pihak lain melepaskannya dengan begitu mudah. Ternyata terjadi sesuatu pada Dao Heart milik Tianjing. Tubuh dan jiwa Dao dapat diperbaiki dengan kekuatan eksternal. Tapi ada masalah dengan hati Dao, itu akan merepotkan. Ekspresi Sui tetap tenang, tetapi matanya yang dalam menjadi dingin dan acuh tak acuh. Siapapun yang mengenalnya dengan baik tahu bahwa saat ini dia sedang kesal. Upacara pertemuan ini lumayan, apakah masih ada lagi? Sui mengangkat tangannya, dan menyerahkan Dewa Cermin Surgawi kepada Luo Yao yang berdiri di kejauhan di atas kota Wendao. Dan pandangannya tertuju pada Demon Emperor Cini. Kaisar Iblis Cini tidak menghindari tatapan Sui, dan berkata dengan tenang, masih banyak lagi, semuanya disiapkan untukmu. Nyalakan bersama sehingga aku bisa melewati mataku. Mata Sui menjadi semakin dalam dan acuh tak acuh. Suasana di arena juga menjadi sangat menyedihkan. Kaisar Iblis Cini tertawa dan berkata, jangan khawatir, luangkan waktumu, seperti yang aku katakan, aku akan memberimu waktu untuk memahami situasinya. Ketika kamu memiliki pemahaman menyeluruh tentang situasi kota Wendao dan situasi di medan perang tanpa akhir ini, kamu mungkin mengerti apa yang harus dilakukan. Sui tidak tergerak, dan berkata dengan ringan, saya tidak ingin tahu apa yang terjadi di masa lalu sekarang, Anda hanya perlu menjawab 3 pertanyaan untuk saya. Kaisar Iblis Cini sedikit tersenyum dan berkata, dengarkan baik-baik. Sui berkata, dalam beberapa tahun terakhir, Anda telah mengepung kota Wendao dengan tujuan menunggu saya datang ke medan perang tanpa akhir, bukan? Luo Yao dan yang lainnya membeku di dalam hati mereka, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Pertanyaan ini juga menjadi keraguan di hati mereka. Perlu dicatat bahwa sejak 5 peluruhan dan kesengsaraan Dao pecah, pasukan iblis surgawi dari luar wilayah menyerbu medan perang tanpa akhir dalam skala besar. Di kamp mereka, tidak hanya ada pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, tetapi juga orang tua dengan iblis hati, leluhur Huangqi, leluhur hantu mimpi buruk, dan eksistensi mendominasi lainnya. Jika tokoh tingkat master ini bergerak, tidak akan sulit untuk menghancurkan kota Wendao. Tapi sampai hari ini, kecuali pengepungan kota Wendao oleh pasukan iblis luar angkasa, segelintir eksistensi tingkat master tidak pernah bergerak. Siapa yang tidak bisa bingung dengan ini? Dan pertanyaan pertama Sui membuat Luo Yao dan yang lainnya di pihak berwenang tiba-tiba bangun dan menyadari poin kuncinya. Jika tujuan iblis luar angkasa yang mengepung kota Wendao selama ini adalah menunggu Sui datang, maka semuanya bisa dijelaskan. Menghadapi pertanyaan ini,
Kaisar Iblis Cini mengangguk dan berkata, benar. Su Yi sudah memasuki permainan, dan tidak perlu menutupinya lagi. Ternyata begitu. Luo Yao dan yang lainnya merasakan sedikit firasat buruk di hati mereka. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, mereka bertempur berdarah di sini, mempertahankan kota yang terisolasi, dan menjadi umpan bagi Su Yi untuk dipaksa datang ke sini oleh iblis surgawi dari luar wilayah. Dan iblis luar angkasa begitu susah payah merencanakan, mereka pasti telah mempersiapkan dengan hati-hati segala cara untuk melawan Su Yi. Menyadari hal ini, suasana hati setiap orang menjadi berat. Su Yi tetap tanpa ekspresi, dan berkata, pertanyaan kedua adalah, apakah iblis hati tua di medan perang tak berujung sekarang? Orang tua iblis hati mengacu pada keberadaan tingkat leluhur dari klan iblis hati tanpa fase, yang dihormati sebagai leluhur Lingmi. Di kamp domain dewa, merupakan kebiasaan untuk memanggil satu sama lain, orang tua dengan hati iblis. Kaisar Iblis Cini berkata, tidak buruk. Setelah berpikir sejenak, dia menambahkan, tidak hanya Lingmi Tianzu, tetapi leluhur lainnya telah memasuki medan perang tanpa akhir. Singkatnya, hati Luo Yao menegang. Sebelum parit tak berujung runtuh, nenek moyang iblis luar angkasa tidak bisa datang ke medan perang tak berujung. Tapi semua orang tahu betapa menakutkannya keberadaan tingkat leluhur itu. Hanya kekuatan avatar yang cukup untuk mengancam 9 master dewa halus ini, apalagi dewa. Kenapa kamu menanyakan ini? Kata Kaisar Iblis Cini tiba-tiba. Su Yi menatap ke kedalaman langit, dan berkata, aku hanya ingin memastikan apa arti dari 5 penurunan dan kesengsaraan Dao bagi kalian para iblis di luar wilayah ini. Segera, dia mengalihkan pandangannya, menatap Kaisar Iblis Cini lagi, dan berkata dengan ringan. Sekarang, aku mungkin mengerti bahwa malapetaka ini tidak hanya berkecamuk di medan perang tanpa akhir, tetapi juga menghancurkan sarang iblis luar angkasamu, membuatmu tunawisma. Kata-kata itu bergema di antara langit dan bumi, menyebabkan keributan di pasukan iblis surgawi di luar wilayah. Bahkan tokoh kerajaan itu tidak bisa menahan cemberut. Melihat semua ini, bagaimana mungkin Luo Yao dan yang lainnya tidak jelas, kebenaran telah diberitahukan oleh Su Yi. Di bawah 5 penurunan dan kesengsaraan Dao, tidak ada yang bisa melarikan diri, bahkan sarang setan langit ekstrateritorial yang terletak jauh di langit berbintang telah dihancurkan. Mungkin karena ini, mereka menginvasi Endless Battlefield dalam skala besar. Apakah pertanyaan ini penting? Kaisar Iblis Cini berkata dengan dingin. Su Yi berkata, tentu saja ini penting. Ini cukup untuk membuktikan bahwa kamu tidak memiliki jalan keluar kecuali medan pertempuran tanpa akhir ini. Dan saat 5 peluruhan dan kesengsaraan Dao terus menyebar, medan perang tanpa akhir ini ditakdirkan untuk dihancurkan lebih dan lebih serius di masa depan, sampai benar-benar hancur. Berbicara tentang ini, Su Yi tidak akan berbicara lagi. Tapi implikasinya telah terungkap. Dengan 5 penurunan dan kesengsaraan Dao, iblis luar angkasa yang sarangnya telah lama dihancurkan tidak dapat bertahan lama di medan perang tanpa akhir. Semakin lama waktu berlalu, semakin besar ancaman dan pukulan bagi iblis luar angkasa. Jika mereka tidak dapat menemukan jalan keluar baru, mereka akan binasa bersama dengan Endless Battlefield di masa depan. Luo Yao dan yang lainnya saling memandang dan mengerti. Pertanyaan kedua Su Yi memang sangat kritis, dia memahami kebenaran yang tidak mereka ketahui sampai sekarang, dan melihat situasi iblis luar angkasa dalam satu gerakan, yang juga tidak optimis. Kamu terlalu banyak berpikir. Kaisar Iblis Cini tampak acuh tak acuh, saluran iblis surgawiku tidak hanya menemukan jalan keluar, tetapi juga akan bertarung di masa-masa gelap dan kacau, bersaing untuk mendapatkan hak untuk menguasai dunia, dan bercita-cita menjadi raja di surga. Petik 2. Dengan kata-kata itu, pasukan iblis surgawi di luar wilayah tampak mendidih, dan mereka semua penuh energi. Su Yi menunjuk pada dirinya sendiri. Pertanyaan ketiga, jalan keluarmu bergantung padaku, kan? Kaisar Iblis Chen Ni menyipitkan matanya. Tokoh-tokoh kerajaan itu juga tampaknya memiliki hati yang tertusuk, dan wajah mereka sangat muram. Meskipun, Demon Emperor Chen Ni tidak menjawab. Tapi siapa yang tidak bisa melihat bahwa apa yang dikatakan Su Yi itu benar? Pada titik ini, Luo Yao dan yang lainnya benar-benar mengerti. Selama bertahun-tahun, tujuan pasukan iblis langit dari luar wilayah yang mengepung kota Wendao adalah untuk memaksa Su Yi datang ke sini. Alasannya adalah Su Yi memiliki cara bagi mereka untuk menemukan jalan keluar. Ini adalah tujuan akhir dari iblis luar angkasa. Ketiga pertanyaan itu saling terkait, mengungkapkan langkah demi langkah tata letak dan niat iblis luar angkasa. Metode semacam ini membuat Luo Yao dan yang lainnya diam-diam menghela nafas. Sarana dan hati semacam itu seperti ujung pedang, dengan kekuatan untuk mengenai titik vital secara langsung dan melihat bulan melalui awan. Ini adalah sikap Li Fuyu. Tidak, dia yang sekarang. Namanya Su Yi. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.